وشق البحار. Kita langsung masuk ke pembahasan pembatal-pembatal puasanya. Yang pertama ditulis di sini, hal yang merusak puasa itu secara umum dia adalah makanan dan minuman yang dia masuk melalui rongga yang sampai kepada bagian pencernaan, baik dia melalui mulut atau hidung atau telinga atau kubul dan dubur ya. Kalau mata, Syafi'iyah mengatakan tidak masuk, meskipun kata mereka ada manfaat atau tempat masuk. Manfaat itu tempat masuk yang kecil, katanya kecil. Yang kecil tersebut tidak dianggap versi mereka ya. Jadi Syafi'iyah mengetahui ada manfaat. Nah, itu yang ditakrir, yang ditetapkan oleh kedokteran sekarang, bahwasanya tempat masuknya benda atau air, cairan semisal itu ke dalam tubuh ada lewat mata ya, meskipun jalurnya kecil. Kalau ini Syafi'iyah, menurut Syafi'iyah itu tidak pengaruh, karena dia kata mereka itu tidak masuk sampai ke maidah, tidak masuk sampai ke tempat pencernaan. Wallahu ta'ala alam. Tapi hati-hatinya jangan sampai memasukkan cairan ke dalam mata pakai install misalkan ya. Karena apa? Karena perselisihan ulama di sini kuat ya, mazhab Hanabilah menganggapnya batal. Jadi kalau kita keluar dari perselisihan para ulama, ini disyariatkan. Yang pertama yang disebutkan di sini karena baca ininya langsung ya, terjemahannya. Nanti kalau ada keliru terjemah kita tanbih. Obat semprot asma, inhaler. Ini membatalkan puasa. Ini berdasarkan fatwa seorang qadhi mufti Yordania. Beliau seorang bermadzhab Syafi'i berfatwa seperti itu. Menyemprotkan inhaler itu melalui hidung dan mulut membatalkan puasa. Karena tujuannya ialah memasukkan obat ke dalam paru-paru. Tujuan inhaler itu masukkan obat ke dalam paru-paru. Maka itu membatalkan puasa. Sedangkan paru-paru itu merupakan bagian dari apa? Bagian dari jauf, bagian dari kerongkongan. Maksudnya kerongkongan tembusnya ke paru-paru dia. Yang kedua, merokok. Nah, ini orang-orang luar itu yang dia abu dukhan ya, atau syaribud dukhan, orang-orang yang minum asap. Itu apa? Membatalkan puasa. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ini dalam kitab fatwa ulama di Hadramaut ya. Ini dikumpulkan oleh seorang sayyid, seorang faqih yang bermadzhab Syafi'i di Hadramaut sana, Yaman. Dia kumpulkan kitab berjudul Bughyatul Mustarsyidin, bekalnya orang-orang yang menginginkan petunjuk. Judulnya itu. Membatalkan puasa rokok itu. Karena orang mengatakan hukum rokok itu, kalau di kitab-kitab Syafi'iyah ada pembahasan itu, menjual rokok apa hukumnya, itu dibahas. Kita dapati itu di kitabnya Hasyiyah Al-Baijuri, Hasyiatul Baijuri ala Ibnul Qasim. Syarah dari apa? Hasyiyah dari Matan Abi Syuja'. Itu disebutkan memang hukumnya, kata mereka makruh. Ya, hukumnya rokok itu makruh. Itu di awal-awal ada rokok. Tetapi apa? Setelah adanya penelitian dari para kedokteran, tidak ada khilaf kedokteran bahwasanya itu mudarat. Sedangkan kaidah kita secara umum mengatakan bahwasanya ad-daru yuzal. Mudarat itu dihilangkan, diangkat berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar. Tidak ada kemudaratan dalam Islam, tidak juga apa? Memudaratkan untuk orang lain. Ya. Itu ada manzumahnya, tulis manzumahnya. Al-fiqhu mabniun ala qawaidi.
al-fiqhu mabniyun ala qawaidi. Fikih itu dibangun di atas kaidah-kaidah. Khamsin wahyal umuru bil maqasidi. Agak cepat aja. Khamsin wahyal umuru bil maqasidi. Kaidah yang 5. Ini kaidah khams al-kubra, 5 kaidah yang besar dalam Islam. Yaitu apa? 5 kaidah yang paling banyak syariat-syariat Islam itu kembali kepada 5 ini. Khamsin wahyal umuru bil maqasidi. Al-umur bil maqasid, yaitu perkara-perkara tergantung dengan tujuannya. Ya, perkara-perkara itu tergantung dengan tujuannya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Yang kedua apa? Wahyal umuru bil maqasidi. Ya. Yang kedua sudah? Ada yang hafal enggak? Lupa nih. Wahyal umur bil maqasidi. Kemudian wa tajlibul masyaqqatu taysira. Wa tajlibul masyaqqatu taysira. Wa tajlibul masyaqqatu taysira. Wa tajlibul masyaqqatu taysira. Tsaniha fakun biha khabira. Itu yang kedua. Tsaniha fakun biha khabira. Atau fastami' lima, ya betul ya. Tsaniha fastami' lima yuqalu, ya. Terbalik. Soalnya lupa ini kaidahnya. Ada enggak buku kaidah fikih di situ? Coba cari di belakang situ. Ya, biar enggak keliru. Itu yang apa? Yang di buku itu, ya. Halaman dan murojaah sudah. Wa tajlibut taysiru wa tajlibul masyaqqat taysira. Oh, itu yang ketiga. Yang kedua, yang pertama al-fiqhu mabniun ala qawaidi khamsin wa hiya al-umuru bil maqasidi wa ba'daha al-yaqinu la yuzalu. Wa ba'daha al-yaqinu la yuzalu. Wa ba'daha al-yaqinu la yuzalu. Tulis Akil, kenapa Anda tulis? Hah? Enggak bisa nulis? Hah? Tuh, bisa, Nizam? Enggak bisa juga. Banyak yang enggak bisa tulis Arab ya? Hah? Tulis, angkat tangan yang enggak bisa tulis Arab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Waduh. Ya. Siapa yang bisa ini, santri yang bisa buat daurah bahasa tulis bahasa Arab? Pakai bisa enggak? Hah? Bisa? Belum? Belum pernah belajar? Oh, nanti tak suruh Ustadz Kusyair ya. Nanti Ustadz Kusyair aja. Kalau tulisan anak tulisan dokter, ya. Yang bisa baca cuma dokter. Ya, yang S3. Kalau antum kan belum. Kalau antum kan LC semuanya, langsung ceramah. Ya. Wa ba'da al-yaqinu la yuzalu bisyakki fastami' lima yuqalu. Bisyakki fastami' lima yuqalu. Ya, biar di luar itu tahu bagaimana kajian di pondok. Kalau kajian umumnya, ya kita bukan untuk kajian sekedarnya saja. Yang ketiga apa? Wa tajlibul masyaqqatu taysira, yang tadi. Wa tajlibul masyaqqatu taysira. Salisuha fakun biha khabira. Salisuha fakun biha khabira.
Rabi'uha fima yuqalu dararu. Ya. Yang ketiga watajlibul masyaqqatu taysira. Salisuha fakun biha khabira. Rabi'uha fima yuqalu dararu. Rabi'uha fima yuqalu dararu. Yuzalu qawlan laysa fihi ghararu. Yuzalu qawlan laysa fihi ghararu. Yusuf bisa nulis? Belum. Arya bisa? Udah bisa nulis Arab? Sandy bisa enggak? Tulis khamisuhal adatu qul muhakkamah. Khamisuhal adatu qul muhakkamah. Fahadhi khamsun wa hiya al-muhkamah jami'an muhkamah. Fahadhil khamsu jami'an muhkamah. Fahadhil khamsu jami'an muhkamah. Ya, jadi apa? Jadi kaidah ini menyatakan bahwasanya ada 5 kaidah yang paling penting dalam syariat Islam. 5 kaidah ini adalah pondasi syariat kita. Nanti akan masuk kaidah yang berkaitan dengan masalah rokok ini. Karena sebagian orang dia coba berbelit-belit, ya, memalsukan hukum yang disebutkan para fuqaha, ya, membuat orang-orang bingung, membuat orang-orang terkena syubhat dalam pemikirannya. Oleh karenanya banyak orang merokok di sana itu. Ya, banyak orang merokok gara-gara apa? Kiainya merokok katanya. Ya, kiai saja merokok. Bahkan katanya apa? Wali merokok. Wali saja merokok. Itu ada di daerah Jogja kalau tidak salah. Kalau bukan Jogja, Kalimantan, Banjarmasin. Ya, al-muhim. Jadi apa? Jadi walinya ini, ya, kata mereka ini wali dalam tanda kutip, ditunggu banyak orang, tunggu ibu-ibu paling banyak. Kenapa? Ternyata walinya lagi merokok di atas kursi tanpa busana sedikit pun, merokok. Ya ditungguin itu. Apa ditunggui? Puntungnya itu loh, ya, sisanya itu. Jadi setelah, ya, sudah kan Abu Dukhan tadi, jadi sudah enak dia begitu. Terus dibuangnya, langsung masuk rebutan orang. Ya, rebutan tadi puntung rokok itu. Untuk apa? Untuk mencari berkah katanya. Ya. Allahul musta'an. Itu apa? Kemana akalnya mereka itu? Kemana akalnya mereka? Orang kalau dia jauh dari wahyu, jauh dari petunjuk ulama, maka mereka apa? Dimain-maini oleh syaitan. Ya. Dibodoh-bodohi oleh syaitan. Nanti mereka mengatakan ini apa? Ini wali Allah, kekhususan katanya. Ya. Nah, maka apa? Hati-hati yang seperti itu. Oleh karenanya banyak minta hidayah, banyak minta hidayah. Rasulullah SAW senantiasa berdoa itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Hidayah itu mahal. Hidayah sampai kita meninggal belum tentu, tidak tahu kita. Ya, kita tidak mengetahui. Maka apa? Berdoa banyak-banyak. Di Solo terakhir ada apa? Yang dulu itu ada kebo itu. Ya, siapa namanya? Kiai Slamet. Ya, Kiai Slamet. Ya, itu dikatanya wali. Coba cari sniper, tembak itu. Kalau misalkan dia apa betul wali, bagaimana? Ya. Itu nanti apa? Kotorannya diambil. Ya, kotorannya diambil. Itu orang-orang apa? Orang-orang yang dia jauh dari hidayah.
Orang kalau sudah jauh dari cahaya, dia akan gelap. Ya, tidak bisa sudah dia melihat kebenaran. Ya, banyak-banyak berdoa. Di antara doa yang wajib kita doa setiap hari, setiap saat, setiap sujud. Allahumma hdina limakhtulifa fihi. Ya Allah, berikan kami petunjuk perkara-perkara yang diperselisihkan. Innaka tahdi man tasya. Engkaulah yang memberikan petunjuk terhadap orang yang Engkau kehendaki. Innaka tahdi man tasya ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Ya, banyak-banyak berdoa-doa itu ya. Banyak-banyak berdoa. Karena hari-hari ini banyak perbedaan, banyak perselisihan, yang ini mengatakan ini, yang itu mengatakan itu. Padahal apa? Salah satunya batil, ya, dari keyakinan-keyakinan khurafat-khurafat yang menyimpang dari syariat. Maka Pak, di sini dikatakan oleh An-Nazim, yaitu Al-Ahdal, Asy-Syaikh Al-Allam Al-Faqih Asy-Syafi'i Al-Ahdal. Beliau mengatakan al-fiqhu mabniun ala qawaidi. Fikih dibangun di atas 5. Di atas 5 kaidah. Khamsin wa hiyal umuru bil maqasid. Yang 5, yang pertama adalah al-umuru bil maqasid. Perkara-perkara itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah al-umuru bil maqasid, yaitu segala perkara itu tergantung dengan tujuannya. Ya. Segala perkara itu tergantung dengan niatnya. Para ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah al-fi'lu, yaitu fi'il, bukan at-tarku, bukan at-tark, bukan meninggalkan, tapi mengerjakan, bukan meninggalkan. Yang dimaksud adalah melakukan, mengerjakan, bukan meninggalkan sesuatu dari ibadah maupun dari muamalah, ya. Maka tergantung apa? Tergantung dari tujuan dan niatnya. Begitu juga perkara-perkara mubah, perkara-perkara duniawi, ya, yang selain perkara agama. Perhatikan, ya, ditulis, ya. Jadi apa? Yang pertama itu adalah perkara-perkara tergantung dengan niatnya, dengan tujuannya. Jadi kita katakan ini berlaku pada al-fi'lu. Al-fi'lu itu maksudnya apa? Dia mengerjakan. Contoh, orang yang dia melakukan sholat itu fi'il atau tark? Fi'il. Orang yang dia itu meninggalkan khamar itu fi'il atau tark? Ya, itu tark, meninggalkan. Ya, kita tidak mengerjakan apa-apa kalau tidak minum khamar. Yang pertama butuh niat, yang kedua tidak butuh niat. Ya, yang pertama harus ada niatnya, baru dia sah. Yang kedua tidak perlu niat. Ya, jadi pahami itu. Jadi kalau yang pertama dia niatnya tidak benar, maka tidak sah, tidak diterima. Ya, niatnya 1 dapat pahala 1, niatnya 10 dapat pahala 10 dia. Tetapi yang kedua tidak perlu niat. Tapi kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapatkan pahala. Maknanya apa? Kalau orang meninggalkan khamar, ada yang dia itu tidak suka khamar, dia tidak minum khamar. Ini tidak dapat pahala. Ya. Ana tidak suka kalau khamar, ya, itu kan karena dari anggur, ya. Coba dari kurma, suka saya katanya. Nah, maka ini apa? Meninggalkan khamar atau yang memabukkan yang dari anggur tadi itu tidak mendapatkan pahala, tapi tidak berdosa dia. Kalau yang dia meninggalkannya dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu. Jadi ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Itu ada kata atau lafaz innama. Innama itu adatul hasr. Maksudnya pembatasan. Maknanya kalau sudah ada pembatasan kalimat seperti ini, maknanya kalau tidak ada niat tidak diterima. Kalau tidak ada niat tidak diterima. Oleh karenanya niat dalam ibadah itu masuk dalam syarat, ya. Masuk dalam syarat. Ada yang mengatakan masuk dalam rukun, ya. Perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan rukun, ya. Yang benar dia itu termasuk rukun. Dia termasuk rukun karena bagian dari salat. Taib. Kita katakan niat itu tergantung dengan perkara-perkara itu tergantung dengan niatnya. Berdasarkan riwayat dari Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sedangkan tujuan dari niat itu ada 2. Tujuan dari niat itu ada 2. Yang pertama, ya, kita bahas kaidah yang 5 ini, bukan bahas masalah pembuka puasa. Ya, enggak masalah, ini penting kaidah ini. Ya.
Kaidah itu penting. Yang pertama adalah untuk membedakan antara ibadah dan adah, membedakan ibadah dengan adah, kebiasaan saja. Ya. Jadi kita misalkan mandi kalau dia tujuannya untuk mandi wajib maka dia ibadah. Kalau dia tujuannya bukan maka dia tidak ibadah. Dari mana membedakan itu? Dengan niat. Ya. Orang dia makan malam hari, kalau dia niatkan sahur untuk dia kuat puasa maka dia ibadah, dapat pahala. Kalau dia niatnya apa? Niatnya supaya mau gemuk, ya, saya mau gemuk katanya, biar bisa apa? Biar bisa ikut lomba makan kerupuk 17-an Agustus nanti. Maka ini apa? Tidak dapat pahala. Ya, tidak dapat pahala. Membedakannya dengan apa? Dengan apa, Akil? Membedakannya dengan niat, ya. Kalau jadwal anak jangan ada yang kesana kemari. Fokus belajar. Ya, cuma sebentar soalnya. Yang kedua, perbedaan niat atau tujuan dari niat itu adalah tamyizu maratib al-ibadah, membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Ibadah dia bertingkat-tingkat. Ada yang dia wajib, ada yang dia sunnah. Ada yang dia fardu kifayah, ada yang dia fardu ain, ada yang dia sunnah kifayah, ada yang dia sunnah ain, ada yang dia sunnah muakkadah, ada yang dia ghair muakkadah. Maka membedakannya dengan niat, terutama masalah wajib dan tidak wajib sunnah itu. Membedakannya. Ada orang sholat, ya, dia sholat 2 rakaat. Ya, 2 rakaat bisa jadi sholat subuh, bisa jadi sholat sunnah qabliyah subuh. Membedakannya bagaimana? Dengan niat. Membedakannya dengan niat. Maka semua ibadah secara umum, kalau dia itu ada kemungkinan ibadah sunnah, ada kemungkinan ibadah wajib, maka dia wajib ta'yin. Wajib ta'yin. Harus diperjelas sunnah atau dia wajib. Ya, harus ta'yin. Kalau dia misalkan ada kemungkinan wajibnya ada ini, ada itu, bisa jadi zuhur, bisa jadi asar. Kan 4 rakaat sama-sama persis itu. Sama gerakannya dari awal sampai akhir. Maka apa? Wajib ta'yin juga. Ya, wajib ta'yin. Ya, harus diperjelas. Ta'yin itu diperjelas. Ya, asar atau zuhur. Nggak bisa kita misalkan mau sholat zuhur, Allahu Akbar, dalam hati kita niat sholat, sudah niat sholat saja dalam hati kita, nggak sah sholatnya, nggak sah, paham ya? Jadi harus ada ta'yin. Ya. Kita katakan, ya, mau sholat dia 2 rakaat, ini antara subuh atau qabliyah subuh, nggak ada yang mengetahui kecuali dari niatnya dia. Dia sholat aja, niat sholat, Allahu Akbar, niat sholat 2 rakaat, nggak ada dia terbetik subuh atau qabliyah subuh, ya, sunnah subuh atau fardhu subuh, nggak ada, maka nggak sah sholatnya. Ya. Allah Maha mengetahui, tetapi apa? Tetapi kita katakan syariat kita ada aturan mainnya. Dari mana mengetahui atau para ulama berdalil harus mentakyin, memperjelas, yaitu dari hadis setelahnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini adatul hasar juga, yaitu dan sejatinya, sesungguhnya, likulli imri'in, setiap manusia, setiap orang itu likulli imri'in ma nawa, tergantung apa yang dia niatkan. Kalau dia apa? Kalau dia niatkan sunnah, dapat sunnah. Dia niatkan wajib, dapat wajib. Tidak dia niatkan sunnah, tidak wajib, tidak dapat dia la sunnah wala wajib. Ya. Maka itu pahami. Ini kaidah yang pertama. Kemudian turunan dari kaidah ini, kalau misalkan kita katakan orang yang dia itu mau menggunakan perkara-perkara mubah, HP misalkan. HP ini apa hukumnya? Maka kita katakan ini kaidah menjawab pemasan HP itu. Al-umuru bil maqasid. Ya, perkara-perkara itu tergantung dengan tujuannya. Kalau digunakan untuk kebaikan, untuk perkara mubah, maka mubah hukumnya. Kalau digunakan untuk taat, maka apa? Maka kebaikan nilainya. Kalau digunakan untuk maksiat, maka haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Ada orang dia beli pisau, ya. Tangannya berdarah-darah, beli pisau. Pisau yang mana? Yang paling panjang katanya.
yang paling panjang. Kenapa? Ya. Loh kok ini tanganmu berdarah, mau ngapain beli pisau panjang? Pokoknya yang paling panjang katanya. Ya. Sudah sangar-sangar wajahnya, gondrong rambutnya. Ya. Maka apa kita katakan pisau yang dibelinya itu hukumnya apa? Tergantung niatnya. Kalau dia mau pakai sembelih kambing, maka halal hukumnya. Boleh. Hah? Boleh. Karena ada seperti itu. Dia habis kerjanya apa? Dia habis kerjanya nyembelih hewan. Tumpul pisaunya, tumpul parangnya itu. Datang dia ke penjual, ketakutan penjual itu. Ya. Dia bawa pisaunya berdarah-darah tangannya. Datang dia, saya mau beli katanya, mau beli apa? Pisau atau parang yang tajam katanya. Ketakutan ini penjual. Takutan, ambil. Ya, dikiranya apa? Kiranya mau bunuh orang. Padahal dia mau nyembelih kambing. Ya. Maka tergantung niatnya. Ada orang yang dia jualan parfum. Ya, ini banyak turunan kaidah ini. Ada orang mau jual parfum, dia pergi ke alun-alun sana, datang bencong-bencong ya. Yang jualan ini ganteng katanya, Balfas kan yang jualan. Ya. Hidungnya mancung katanya, maco orangnya. Ya. Terus apa? Yang datang orang-orang seperti itu. Apa hukumnya menggunakan parfum seperti itu? Maka dilihat tergantung tujuannya, siapa yang pakai. Ya, siapa yang pakai. Kalau yang tadi itu yang jenis kelaminnya tidak jelas, maka kita katakan ya, dia bahaya itu. Carinya pelanggan nanti. Ya, cari pelanggan jam 12 malam. Ya. Maka kalau ada seperti itu, diruqyah mereka itu. Ya, itu ada jinnya. Tapi kalau yang beli itu, masya Allah, orang mau pergi sholat Jumat, dia beli, ya, maka apa? Maka dia termasuk perkara mubah. Orang dia mau beli apa lagi? Mau beli kamera, ya, mau beli kamera. Ya, tergantung kita katakan al-umur bimaqasidiha. Perkara itu tergantung dengan niatnya. Dia datang beli kamera, mau foto apa dia nih? Ya. Dia kerjanya foto orang pengantinan, ya, foto orang di acara-acara resepsi pernikahan. Ya, enggak boleh kita katakan, karena itu apa? Ada membuka aurat, tabarruj bil jahiliyah, ya, bersolek, ya, menampakkan aurat, menampakkan lekukan tubuh. Ya. Tapi kalau dia untuk foto, misalkan foto pejabat-pejabat saja, pemandangan, pejabat-pejabat yang dia apa? Tidak ada keharaman di dalamnya, ya. Atau dia kerjanya foto apa? Foto madu, ya. Foto madu Yaman, dapat duit, ya, duit, ya. Atau dia kerjanya apa? Kerjanya untuk yang semisal itu, untuk video-video kebaikan, maka itu dibolehkan. Semuanya tergantung apa? Dengan tujuannya. Al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki fastami' lima yuqalu. Dan setelahnya kaidah yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Al-yakin, keyakinan itu tidak gugur dengan perkara-perkara ragu, Ya. Karena berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi SAW mengatakan, "Idza jaa ahadukum ila sholati," kalau seorang dari kalian itu salat, ya, wa yati syaitan, akan ada datang syaitan. Syaitan itu mengatakan, ya, qad ahdathta, kamu sudah hadas, kata syaitan. Maka fala yansarif hatta yasma'a sautan au yajid rihan. Jangan dia itu berhenti dari salatnya sampai dia mendapati dua perkara atau salah satunya. Hatta yasma'a sautan, dia dengar suara kumbulah. Ya. Tahu kumbulah itu apa? Suara apa? Meriam. Nah, tapi kalau misalkan bukan meriam Ustaz, cuman peluru ketapel, ya, sama hukumnya. Ya, sama hukumnya. Yang penting apa? Yasma'a sautan, dia mendengar suara. Saut di sini apa? Nakirah. Maksudnya apa? Suara angin tadi itu. Yasma'a sautan au yajid rihan, atau dia mendapati bau. Ya.
Hatta baunya melati, hatta baunya mawar. Ya, melati mau mawar, yang penting apa? Dia sudah minum, misalkan minum minyak kayu putih. Ya, saya perut dia. Ternyata Pak, keluar, Ustaz. Anak cium tadi, tapi bau minyak kayu putih, Ustaz. Hatta yajid rihan nakirah. Dia apa? Nakirah di situ fi siap itlaq. Ya, siap yang dia musbit, yaitu positif, kalimat positif. Kalau ada nakirah maknanya mutlak. Ya, mutlak apapun di situ. Ya. Maka apa? Maka berarti dia insiraf sudah. Pergi dia keluar. Ya, pergi dia keluar. Tapi pahami ini. Ya. Di situ kan jangan dia keluar dari sholatnya sampai dia mendengar atau mencium. Jangan dia sampai dia mendengar atau mencium. Tapi dia ini sudah ditahan tidak sanggup. Aduh, merah sudah wajahnya ini. Ya, mendidih sudah. Kalau dia kemungkinan tidak bisa ditahannya, maka jangan dikeluarkan di situ. Ya, bukan itu maksudnya. Nabi SAW sampai dengar suara katanya, sampai dengar suara atau cium bau. Tunggu sampai apa betul-betul lega katanya. Ini zahiri sekali ini, ya. Bukan itu maksudnya. Karena ada riwayat lain. Nabi SAW mengatakan, fa innal malaikah tata'adza kama yata'adza banu Adam. Malaikat aja itu terganggu sebagaimana terganggunya Bani Adam. Berarti yang terganggu bukan hanya malaikat, siapa juga? Manusia. Kiri kanan antum itu loh, tetangganya antum itu, yang dia sesak nafas, ya, yang dia ada penyakit apa? Paru-paru. Kasihan dia, ya. Apalagi masa-masa corona seperti ini. Ya. Maka jangan apa? Jangan ditunggu keluar. Kalau memang sudah tidak bisa, maksudnya apa? Kita kan tahu maksimal level kita itu. Ya, masing-masing mengetahui kan? Nah, masing-masing. Itu kalau sudah seperti itu berarti perangkat lunaknya rusak sudah itu. Ya. Kalau setiap sholat dia sedikit-sedikit mau keluar, sedikit-sedikit mau buang angin. Ya. Kalau seperti itu apa? Sholat dia di belakang imam. Ya, di belakang imam. Kalau dia mau keluar tahan dia, ya. Kalau seperti itu, karena itu waswas. Ya, ini kata para ulama kalau bukan ashab waswasah, kalau bukan orang yang terjangkit virus penyakit waswas, sedikit apa keluar, sedikit keluar. Ya, kalau dia seperti itu, maka apa? Maka dicor aja, ya. Diambil lem aspal itu yang kuat, ya, biar tidak keluar. Antum tidak ada sudah, ada tidak bisa, sudah tertutup. Ya, tidak ada keluar, tidak ada jalur. Ya. Maka apa? Itu waswas, bahaya itu. Ana pernah ketemu orang waswas seperti itu. Dia bukan waswas ini, waswasnya mau niat. Allahu Akbar. Itu ana hitung lebih 5 kali dia seperti itu. Allahu Akbar. Oh. Pernah dapati begitu enggak? Pernah? Banyak itu ya, banyak. Itu biasanya apa? Kalau bukan dia yang gagal paham, yang ngajarkan dia yang keliru apa? Membahasakan. Jadi apa? Niat itu siapapun dia sudah difitrahkan niat. Dia tinggal apa? Cukup menghadirkan saja. Sudah Allahu Akbar. Ya. Tanpa apa? Tanpa dia ragu-ragu. Ya, bahaya ini kalau dia sudah was-wasnya sampai perkara apa? Sedikit-sedikit saya buang angin sudah ini keluar. Sedikit-sedikit saya terasa ada kayak tetesan kencing itu keluar dia. Maka apa? Jangan seperti itu. Kalau dia dari WC, ya, dari WC antum yang punya kebiasaan seperti itu, keluarkan, ya, keluarkan semua. Antum bisa mendehem. Kalau misalkan ada terasa tetesan kencing, mendehem. Tahu mendehem ya? Dikeluarkan itu, ya. Sampai keluar sekalian. Ya. Baru bersihkan. Kalau misalkan tidak hilang juga, antum bisa berdiri di WC itu, jalan bolak-balik itu sampai bersih baru disiram. Ya, baru disiram. Tapi jangan masih belum ini ya, bersihkan yang di belakang, jalan jangan. Ya, belum cebok antum terus jalan. Kemana-mana nanti. Ya. Paham akil ya? Jangan seperti orang Yaman. Orang Yaman dalam masalah ini, aduh astagfirullah. Ya.
Ada yang dia itu baru datang ke bandara. Dia izin istrinya teman ini, dia dari bandara. Bandara internasional coba. Bandara internasional di pusat ibu kota Son'a. Ini pusat ibu kota Yaman. Izin, dia mau pergi ke WC, kata istrinya ke suaminya. Masuk WC ternyata apa? Seperti kandang katanya. Ya. Di situ kotoran manusia itu nempel di dinding. Ya, bayangkan itu. Bagaimana kok bisa nempel di dinding? Nggak tahu. Ya, mungkin habis air digosokkannya, ya, ditempelkannya ke situ. Ya. Nah, jangan seperti itu. Jadi apa? Jadi dibersihkan semuanya sampai sudah yakin, baru pergi apa? Wudu. Ya, baru wudu. Setelah itu salat. Nggak ada lagi keluar lagi, nggak ada. Ya. Apapun keadaannya antum nggak usah. Kalau misalkan sudah punya penyakit seperti itu, ya. Beda kalau nggak punya penyakit. Kemudian ada terasa. Ya, ini kok kayaknya ada terasa ini. Ya, maka apa? Maka kalau kaidah kedua mengatakan al-yaqinu la yazul bisyak. Sesuatu yang yakin tidak apa? Tidak terpengaruh dengan, tidak gugur dengan sesuatu yang ragu. Antum yakin suci, ragu ini keluar atau enggak ini, maka apa? Lanjutkan sholatnya. Lanjutkan sholatnya. Nah, sampai yakin. Kata Nabi SAW, la yang sarif hatta yajid hatta yasma'a sautan au yajid rihan. Ya, itu kaidah yang kedua. Kita sudah wudu atau belum? Ya, kita sudah wudu atau belum? Ragu ini, sudah wudu atau belum? Hukum asalnya belum wudu, maka wudu. Ya, pergi wudu. Ya, tadi sudah wudu, ragu batal atau enggak ini? Hukum asalnya belum batal. Ya, sesuatu yang yakin itu belum batal. Saya kan ragu, ragunya di mana? Batal atau belum? Yakin antum sudah wudu? Yakin Ustaz? Baru sekitar 10 menit barusan nih. Tapi ana ragu batal atau belum? Ya, ana memang biasa buang angin, tapi ana ragu. Batal atau belum ini? Ana sudah buang angin atau enggak ini? Maka apa? Maka al-yaqinu la yazul bisyak. Sesuatu yang yakin tidak gugur dengan keraguan-raguan. Ya. Antum punya utang, ragu, bayar atau sudah ini? Belum atau belum? Ya. Maka apa? Maka hukum asalnya belum bayar. Apalagi santri itu. Santri biasanya apa? Ana belum bayar atau sudah ya? Hukum asalnya sudah itu. Ya. Hukum asalnya sudah bayar. Ya. Terbalik. Hukum asalnya belum bayar. Ya, bayar. Karena apa? Karena antum bayar itu sesuatu yang ya arid, yaitu keluar dari hukum asal, keluar dari sesuatu yang yakin. Hukum asalnya antum belum ada bayar. Ya. Tapi kita katakan apa? Kita katakan beda kalau misalkan kejadiannya antum sudah bayar, tapi antum ragu, sudah dikembalikan angsulannya atau belum? Nah, maka apa? Hukum asalnya yang yakinnya belum dikembalikan kembaliannya. Antum minta. Kecuali apa? Kecuali penjualnya yakin. Saya sudah yakin, antum ragu, ana yakin. Maka apa? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, sesuatu yang yakin tidak gugur dengan keraguan-raguan. Ya, paham ini kaidah. Ya, kaidah ini bermanfaat sekali kalau kita terapkan di kehidupan. Anak kalau naik motor, ya kadang santai, kadang ngebut. Kalau butuh cepat, ya kalau butuh cepat ngebut. Tapi tidak mau kita itu apa? Nyelip-nyelip ke kiri kanan ngawur. Tapi apa? Tapi pakai kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, yang yakin itu tidak gugur dengan keraguan-raguan. Yaitu misalkan kita yakin ini sudah standby, maksudnya selamat aman, standby gitu. Tapi kalau kita apa ngebut seperti ini, ragu, ini selamat atau enggak, nabrak atau enggak, maka apa? Jangan tinggalkan yang yakin. Ya, santai dulu. Kalau sudah misalkan kita nyelip itu yakin, maka apa? Maka boleh kita pakai. Al-yaqin la yazul bisyak. Nah, paham itu ya? Bisa digunakan pada perkara-perkara semuanya nih. Ya, mau khitbah. Ya, misalkan ini si siapa? Si Tony nih, ya. Si Tony dia apa? Tertarik dia misalkan ngantar gas, ternyata penjual gasnya masya Allah ini. Nah. Tapi dia ragu agamanya baik atau enggak. Ya, memang dia apa? Memang bagus orangnya, tapi agamanya enggak tahu, ragu. Ya, maka apa? Al-yaqin la yazul bisyak. Ya, sesuatu yang yakin tidak gugur dengan keraguan. Jangan gadaikan agama Anda, ya. Ya, Tania. Nah. Ya, nah.
Haris jangan cemburu ya. Jangan cemburu, bahaya. Jadi kaidah yang kedua yang berbunyi masalah al-yaqin la yazul bisyak, ini adalah kaidah penting dalam syariat kita. Sampai dalam perkara yang paling rawan, paling penting dalam syariat, yaitu perkara ya orang yang dia sudah jelas keislamannya, kemudian ada orang dia datang-datang mengatakan itu si fulan sudah keluar dari Islam, sudah kafir, ya. Maka yang seperti ini kita katakan bahwasanya al-yaqinu la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin yaitu perkara Islamnya dia yakin. La yazulu bisyak, tidak hilang dengan keraguan-raguan. Antum yakin sudah dia itu tidak Islam, kalau dia katakan yakin maka dia tanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Tapi kalau memang betul-betul yakin maka apa? Kita jangan ragu-ragu lagi kalau yakin. Ya, ditanya, "Kamu muslim atau bukan?" "Saya bukan muslim," katanya. Maka apa? Yakin sudah itu. Karena dia mengatakan saya bukan muslim. Maka apa? Yakin. Tetapi kalau dia ragu, kita ragu-ragu, dia masih mengatakan dia muslim, ya. Dia pun tidak tahu kenapa dia dituduh dengan tuduhan tidak berdasar seperti itu, maka kita katakan al-yaqin la yazul bisyak, ya. Atau dengan bahasa lain, al-yaqin la yazulu illa bil yaqin. Sesuatu yang yakin itu tidak hilang kecuali dengan yang yakin pula. Syekhul Islam mengatakan ma sabata atau man sabata islamu biyaqin fala yazulu illa bil yaqin. Siapa yang dia itu sudah tetap keislamannya dengan yakin, maka tidak akan gugur kecuali dengan sesuatu yang yakin pula, ya. Sesuatu dengan sesuatu yang yakin pula. Karena hari-hari ini orang-orang bicara-bicara masalah seperti itu, sebagian di atas dasar hawa nafsu atau tidak punya ilmu atau baca baru setengah-setengah, ya. Antum apa? Tidak usah tersibukkan dengan masalah-masalah seperti itu, ya. Anggaplah dia itu melakukan kesalahan, anggap sampai pada fatal sekali, ya. Terus kalau kita sudah kafirkan orang seperti itu, ya, anggap dia memang secara hukum kafir. Terus apa setelah itu, ya? Maksudnya apa? Maksudnya kita diperintahkan dalam syariat kita ini bukan untuk hanya sekedar mengeluarkan orang saja, ya. Tapi apa? Diarahkan dia, didoakan agar dia kembali kepada hidayah, ya, karena dia muslim yang dia sudah tersesat jalannya. Nah, seperti itu, ya. Tapi apa? Ingkar mungkar tetap ada dalam Islam, tetapi dengan dhawabit atau rambu-rambu yang dia dijelaskan para ulama panjang lebar dalam kitab mereka. Yang ketiga, wa tajlibul masyaqqatu taysira, dan al masyaqqah yaitu rasa berat, ya. Rasa berat atau perkara yang berat itu mendatangkan taisir, yaitu mendatangkan kemudahan, ya. Itu yang ketiga, fasalisuha fakun biha khabira. Itu yang ketiga, fakun biha khabira. Jadilah orang yang faham dengan itu. Kalau kita mengatakan ada orang dia tidak bisa salat berdiri, maka duduk dia, ya. Tidak bisa duduk, maka berbaring dia. Tidak bisa berbaring, maka salat dengan isyarat. Tidak bisa, maka dengan hati. Maka apa? Maka tidak ada gugur. Itu bagi yang dia apa? Bagi yang dia sudah mampu atau masih punya akal, ya. Kalau tidak ada akalnya baru dia gugur. Orang-orang yang seperti itu gugur dia. Orang yang sakit stroke, yang dia tidak bisa sudah, tidak ada akalnya sudah, tidak sadar dia ngapain, tidak sadar, maka gugur dia salat. Maka al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, perkara yang memberatkan, yang dia itu berat, maka itu mendatangkan keringanan dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan ma ja'ala fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam perkara agama kita ini perkara yang memberatkan, ya. Perkara yang memberatkan maksudnya memberatkan itu apa? Memberatkan kecuali apa? Ada yang dia disebutkan dengan dalil lain, ya, yang diwajibkan dengan dalil lain. Misalkan jihad. Jihad itu memberatkan dia. Bukan mudah jihad itu. Melihat pedang, melihat senapan, melihat bom atom dan semisal itu. Bukan ringan itu. Tapi dalam syariat disitulah didatangkan pahala yang besar, ya. Sesuai dengan besarnya kita beramal, sesuai juga dengan pahalanya. Al jaza'u min jinsil amal.
balasan sesuai dengan pahalanya. Meskipun ada rasa berat, itu karena ada dalil. Ya. Beda kalau apa? Kalau perkara syariat secara umum, kalau memberatkan, dia mendatangkan keringanan dalam syariat. Orang yang dia safar, kalau safar, dia memberatkan kalau puasa, maka tidak wajib dia puasa ketika itu. Nanti ketika dia sudah mampu setelah Ramadan, baru dia qadha. Ya, itu apa? Berdasarkan kaidah ini. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi kalau ada orang yang dia tidak bisa dia sholat dalam keadaan, ya, tidak bisa dia sholat dalam keadaan duduk, ya, maka dia boleh berbaring. Tetapi kalau dalam masalah sholat sunnah, dia tidak mampu, ya, tidak mampu berdiri, maka dia duduk, dia tetap dapat pahala apa? Tetap dapat pahala seperti orang berdiri, karena dia duduknya karena tidak mampu. Tetapi kalau dia duduk berdirinya mampu, dia mampu berdiri, dia duduk, maka kata Nabi SAW itu nisfu ajril qaim, maka dia mendapatkan pahala setengah dari pahalanya orang yang berdiri. Kalau dia mampu, ya, mampu dia berdiri, dia tidak berdiri, duduk boleh, boleh. Kalau apa? Kalau ibadah sholat sunnah, tarawih misalkan, imamnya Masya Allah bacanya apa? Al-Fatihah, terus Al-Baqarah. Panjang dia. Karena panjang, ternyata makmumnya di belakangnya ada orang-orang tua, ada yang dia sakit, ya. Maka orang-orang yang dia tua dan sakit, kalau dia duduk karena dia tidak mampu, maka dia pahalanya sempurna tetap. Karena ada uzur. Kalau anak-anak muda yang kuat, dia duduk, maka dia pahalanya setengahnya orang yang berdiri. Itu kalau ibadah sholat sunnah. Kalau sholat wajib, ya, berarti kan kalau misalkan saya mampu, saya duduk, berarti dapat setengahnya pahala. Enggak, ya, enggak boleh, karena berdiri termasuk rukun dalam sholat. Tidak boleh, ya. Dan seterusnya, ya, perkara-perkara seperti itu. Ya, misalkan kita tidak mampu untuk bayar zakat, ya, tidak mampu untuk bayar zakat. Keluarga kita tidak punya. Orang yang tidak mampu bayar zakat, semisal orang-orang yang dia tidak mendapati malam lebaran, ya, dengan waktu lebaran itu tidak ada yang dicukupkan untuk dia makan, untuk dia minum, ya, tidak cukup. Maka dia tidak wajib keluarkan zakat. Ya, zakat fitrah maksudnya. Zakat fitr. Ya, zakat fitr itu tidak wajib, gugur dia. Karena apa? Yang tadi kita katakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kaidah yang keempat. Kaidah yang kelima atau keempat ini? Ya. Tes. Rabi'uha fima yuqalu ad-dararu. Yang keempat adalah perkara yang memudaratkan yuzalu. Itu diangkat. Qaulan laisa fihi ghararu. Itu adalah ucapan yang tidak ada ambigunya, tidak ada perkara yang ambigu di dalamnya, gharar, ya, yang samar. Maksudnya apa? Ad-darar itu yuzalu, ad-dararu yuzalu, kaidahnya itu perkara memudaratkan itu dihilangkan, diangkat dalam syariat kita. Kita misalkan kalau ya, kalau kita setiap hari, ya, makannya Indomie. Kata dokter, kamu jangan makan Indomie. Kalau mau makan Indomie boleh setiap 3 hari sekali. Kenapa dokter? Kamu punya penyakit usus buntu misalkan. Maka apa? Maka tidak boleh. Karena ad-darar yuzal. Tidak boleh dia makan Indomie. Bagi dia haram hukumnya makan Indomie. Karena apa? Karena kemudaratan itu dihilangkan dalam syariat kita. Memudaratkan dia, membahayakan jiwa dia, ya, membahayakan. Ada orang yang dia menggunakan HP, ya, setiap hari karena dia itu sudah suka main game, pakai dia hari-hari. Orang ahli psikolog mengatakan ini kalau terus pakai HP seperti ini, main game, otaknya bisa rusak. Antum pernah lihat di YouTube itu, dia berita tangannya begini terus, tidak ada HP-nya, begini terus dia, kayak orang gila, kayak orang sakau itu,
Ya, disuruh berhenti tidak bisa, dia begini terus tangannya. Karena apa? Karena dia itu sudah di otaknya game saja. Ya, di otaknya game. Ini salah orang tuanya, ya, orang tuanya yang bodoh kalau gitu. Mestinya apa? Mestinya ditegasi. Tegasi. Jadi apa? Yang seperti itu memudaratkan. Karena dia tidak sholat nanti. Kemana-mana memudaratkan, maka dilarang. Tidak boleh dia. Haram dia menggunakan HP. Meskipun perkara yang mubah. Kalau dia cuman sekedar main game yang dia tidak melalaikan. Tapi dia sudah sampai seperti itu, maka dia haram hukumnya. Nah. Dan semua perkara-perkara yang seperti ini, maka kalau dia memudaratkan, maka tidak boleh. Sama, kita kenapa melarang? Orang dilarang di pondok-pondok itu pakai HP, ya, dilarang pakai HP. Kenapa? Karena banyakan apa? Memudaratkan. Ad-darar izal. Memudaratkan orang banyak. Yang dia semangat, hilang semangatnya gara-gara itu main HP terus. Ya. Yang dia tadinya semangat, hilang. Apalagi yang tidak semangat, maka apa? Memudaratkan. Ya. Masuk kaidah itu. Kita katakan kan, Ustaz, itu kan HP tergantung tujuannya. Saya perkara mubah saya pakai. Saya cuman main game, ketika sholat saya sholat, ketika belajar saya belajar. Iya, kita katakan ad-darar yuzal. Perkara yang dia itu memudaratkan dihilangkan. Memudaratkannya bagaimana? Bikin orang malas belajar. Bikin yang lain jadi malas juga belajar. Maka itu apa? Dihadang, dicegah. Dalam syariat kita itu ada kaidah lain selain yang ad-darar yuzal, yaitu kaidah sadduz zari'ah, ya. Sadduz zari'ah itu kalau dia ada perkara yang kemungkinan besar dia akan merusak, maka ditutup az-zari'ah, perkara-perkara yang mencegah dari mudarat atau bahaya tadi, ya, maka dicegah. Oleh karenanya antum lihat kalau misalkan ada seperti di jamiah-jamiah yang ada di Indonesia maupun di luar, kalau dibolehkan pakai HP, apalagi belum menikah itu, ya, bukan artian yang sudah menikah selamat, enggak juga, ya, tapi lebih-lebih kalau dia belum menikah, lebih parah dia. Jadi kalau dia menggunakan HP dibolehkan, rata-rata itu apa? Rata-rata memudaratkan, rata-rata, ya. Hatta dia bersumpah-sumpah, enggak, kami kebanyakan, masya Allah, istiqomah, alat ta'ah, enggak, ya. Karena apa? Karena itu sudah perkara yang sudah diketahui bersama, hatta penuntut ilmunya, sampai penuntut ilmunya. Sekarang kan penuntut ilmu itu hanya label saja. Penuntut ilmu sekarang hanya label saja, ya, tidak ada bedanya dengan orang awam. Terkadang orang awam banyak kebaikannya dibandingkan orang yang berilmu itu. Al-muhim, ya. Mending antum apa? Mending antum ngangkat barbel, ya, push up, ya, ngurus ayam, hidroponik, ya, main futsal, tapi jangan kelamaan, ya. Jangan juga kelamaan. Maka apa itu perkara-perkara yang lebih menyegarkan otak, ya, dibandingkan cuman sekedar sibuk di internetnya. Anda menghasilkan duit. Kalau internet ngurus madu, menghasilkan uang, dapat uang, ya. Sekali kirim kan dapat duit, ya. Betul enggak? Ya. Ya, Albani ya. Kayak si Albani ini, masya Allah, ngurus hadis, ya. Ini sahih atau hasan ini, ya. 6. Tapi ya, ini ada sedikit masalah ini. Ini perkara khilaf di antara para ulama. Kalau di pondok-pondok pesantren, kalau dia bawa barang, misalkan MP3 disita, HP disita, itu boleh tidak disita seperti itu atau tidak boleh? Ya. Kalau para ulama berselisih memang dalam masalah ini. Itu masalah at-ta'dziru bil mal yajuzu am la. Ya, ta'zir dengan mengambil harta orang itu boleh atau tidak. Memang ini khilaf kuat dalam masalah ini. Ya. Kalau kebanyakan ulama membolehkan memang. Kebanyakan para ulama membolehkan. Ana sudah kaji itu ternyata 3 mazhab membolehkan. Tetapi apa? Tetapi kalau memang maslahatnya di situ. Kalau memang maslahatnya di situ. Ya. Tetapi kalau mazhab Syafi'i tidak membolehkan, ya. Tidak membolehkan karena versi Syafi'iyah mengatakan itu termasuk mengambil harta yang tanpa hak. Ya, tetapi apa? Tetapi kalau dalam pondok seperti ini lebih utama pakai pendapat yang pertama itu.
Ya, jadi ambil saja karena disampaikan sudah ngeyel, sudah disampaikan peraturan seperti ini, malah tetap apa? Tetap nantang dia. Ya, maka yang seperti ini maka ditantang balik, ya, diambil HP-nya. Ya. Jadi kalau ada yang bawa HP diambil HP-nya, dijual, beli kambing, kita makan rame-rame. Ya, setuju? Ya, makan rame-rame. Ya, jadi kalau ada yang seperti itu, ya, diambil ya. Nah. Ta'zir bil mal. Yang kelima, terakhir. Khamis wal adatukul muhakkamah. Yang terakhir adalah perkara adah, ya, kebiasaan, adat istiadat. Itu kul muhakkamah, itu menghukumi, ya, menghukumi para perkara-perkara yang tidak ada dihukumi dalam syariat. Ya, fahadil khamsu wahiyal muhkamah. 5 ini itu semuanya muhkamah, yaitu perkara yang dia tidak ada perselisihan. Ya, ini al-khams, qawaidul khamsul kubra, 5 kaidah yang besar. Maksudnya perkara adah yang dia itu bisa menghukumi kalau tidak ada 2 hal. Yang pertama, tidak ada menyelisih syariat, ya, tidak ada menyelisih syariat. Yang kedua, tidak membatalkan syariat. Tidak membatalkan syariat. Ya. Beda antara 2, menyelisihi dengan membatalkan syariat. Menyelisih syariat seperti apa? Menyelisih syariat seperti adahnya orang-orang yang dia itu menggunakan pakaian yang tasyabbuh, ya, menyerupai orang-orang fasik. Ya, menyerupai orang-orang fasik. Misalkan dia pakai celana, ya, yang sangat ketat seperti itu, ya, maka ini menyerupai orang-orang fasik. Atau dia menggunakan, bagi wanita menggunakan wig, apa itu namanya, rambut palsu, itu menyerupai orang-orang fasik. Itu tidak boleh. Karena apa? Meskipun dia katakan adat kami di lingkungan kami itu biasa-biasa saja. Di Jakarta orang perempuan merokok adatnya biasa. Ya, perempuan merokok, jangankan laki-laki, perempuan merokok itu biasa itu di Jakarta itu. Anak kaget juga itu. Kok merokok? Ya. Kalau di Kalimantan kan tidak ada seperti itu. Ya, di Jakarta ternyata biasa. Di sebagian Pekalongan merokok kan perempuannya. Sebagian Pekalongan kota itu merokok. Anda lihat. Ya, ini biasa atau tidak biasa itu? Di Pekalongan, tidak biasa kan? Hah? Tidak biasa atau tidak? Ya. Maka apa? Maka yang seperti itu apa? Menyelisihi. Ya, yang kedua, dia itu menghilangkan syariat. Ya, menghilangkan syariat. Contohnya, adat di suatu tempat, dia kalau pakai cilak itu apa? Ya, alkohol. Ya, wa yustahabbu al-iktihalu kinnan yaum ba'da yaum. Disunahkan dalam syariat kita itu kita menggunakan celak meskipun laki-laki. Ya, meskipun laki-laki sehari-sehari. Ya, misalkan apa? Misalkan kita menggunakannya hari Jumat, pakai seperti itu. Karena Nabi SAW dengan para sahabatnya menggunakan itu. Ya, dari ismit. Ismit itu dari batu yang warna hitam. Itu bisa menguatkan penglihatan, bisa menguatkan penglihatan. Ya, maka di syariat membolehkan seperti itu, bahkan disunahkan. Tetapi kalau ada adat lingkungan misalkan mengatakan itu kalau seperti itu anak pang katanya, ya, itu anak band katanya, itu tidak sesuai dengan adat kami. Ya, maka kita katakan adatnya tidak berlaku. Kenapa? Karena itu menghilangkan syariat. Adatnya tidak berlaku. Jadi adat yang berlaku itu dengan 2 catatan tadi. Tidak menyelisih syariat, yang kedua tidak menghilangkan syariat. Ya. Al-'adah muhakkamah. Itu berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan." Apa yang dipandang oleh kaum muslimin itu perkara baik, maka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang baik pula. Ya, al-muslimun itu adalah para ulama. Maka apa? Maka kalau perkaranya memang disepakati itu perkara yang tidak dibolehkan atau menyelisih syariat mereka. Tetapi dalam Islam
itu ditetapkan, maka yang dikedepankan adalah syariat, bukan adat. Ya, bukan adat. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan orang yang dia itu menjadikan ibadahnya adalah perkara kebiasaan saja, adah belaka saja, maka dia adalah orang yang merugi. Dan sebaliknya, orang yang menjadikan perkara ibadah atau adahnya menjadi perkara yang ibadah, ya. Ada kebiasaan dia. Kebiasaannya apa? Tidur. Biasanya tidur. Tapi dia ini pintar, ya. Fikih niatnya dia pakai, yaitu dia pakai untuk bisa murojaah, untuk bisa mutolaah, untuk bisa kuat ibadah ini dan itu. Maka dia adalah sebaik-baik manusia. Yaitu perkara ada. Ya. Jadi pahami itu. Jadi pahami. Ya. Nah, ini ada perkara-perkara adat yang dia itu terjadi di mana-mana. Adatnya orang seperti ini, seperti itu. Maka kita katakan kaidahnya tadi, al-adatu muhakkamah, adat itu menghukumi kalau dia tidak ada menyelisih syariat atau tidak ada apa? Menghilangkan syariat. Adat orang kalau lebaran, ya, ketemu dengan siapapun dia ngapain? Salam, ya, salam, ya. Ada yang cium pipi kanan, pipi kiri di Jakarta itu. Ya. Ya, pipi kanan, pipi kiri. Masalahnya itu kalau dia tidak pakai Rexona kan? Ya. Habis main bola, ya, kiri kanan, aduh, ya. Ya. Kalau laki-laki sah-sah saja, laki-laki sah-sah saja, ya. Atau dia dengan mahramnya sah-sah saja. Ini dengan lawan jenis, ya, hati-hati nih Balfas, ya. Dengan lawan jenis, tidak boleh itu. Meskipun katanya ini adat kami dari nenek moyang. Kita katakan meskipun dari Bani Adam, dari zaman Nabi Adam, meskipun dari zaman Nabi zaman dinosaurus sana, ya, tidak pengaruh. Adat kalau menyelisih syariat maka tidak bisa dijadikan patokan, ya. Tidak bisa. Ada orang yang dia itu misalkan, ya, adatnya setiap lebaran itu bukan cuma sehari, bukan cuma 2 hari, 3 hari, bahkan 7 hari. Boleh atau tidak? Maka apa? Kita katakan selagi tidak ada menyelisih syariat, tidak juga apa? Mengangkat syariat, menghilangkan syariat, maka al-adatu muhakkamah. Ya, perkara adah kebiasaan itu bisa dijadikan patokan, boleh, ya, sah-sah saja. Ya. Maka tidak boleh. Ada orang dia kalau misalkan jual beli. Bos, saya pesan apa? HP. Ada HP apa antum? Ana punya iPhone, punya Android, macam banyak, ya. Ana pesannya HP ini, ya. Disifati dengan sifat yang jelas. Kemudian dia katakan apa? Bayarnya utang, bos, ya. Kita katakan ini tidak boleh. Meskipun mereka katakan apa? Meskipun mereka katakan bahwasanya ini kebiasaan kami, adah kami seperti ini jual belinya. Adah kami seperti ini, maka kita tidak boleh. Kenapa? Karena dilarang oleh Nabi SAW menyelisih syariat, ya, menyelisih syariat. Karena itu jual beli salam. Tidak boleh utang dengan utang. Utang barangnya, utang juga uangnya. Maka tidak boleh. Nah, Nabi SAW bai'ul ma'dum bil ma'dum. Nabi SAW melarang dari jual beli yang tidak ada dengan tidak ada. Nah, karena jual beli salam, jual beli pesan barang itu harus dibayar kontan ketika akad. Yaitu bai'u mausufin fi dhimmati ma'a taslim ra'sul mal fi majlisil aqd. Menjual beli yang disifati barangnya dengan spek yang tertentu, yang jelas, kemudian dengan membayar biaya harga tersebut dengan kontan ketika akad, yaitu apa? Yaitu jual beli salam. Jadi apa? Jadi kaidah al-adatu muhakkamah laisa 'alal itlaq, bukan dimutlakkan. Pokoknya apa? Asal ada adat boleh berarti, ya. Adat kami kalau misalkan orang habis lebaran, habis salam-salaman, kami boleh lagi Ustaz saling menzalimi, saling mencemooh, ya, karena nanti kita akan maaf-maafan lagi katanya. Nah, maka ini adat yang jahiliyah, adat batil, ya. Tidak boleh dilakukan. Ya kan seperti itu. Kita mulai dari nol lagi, ya. Kita mulai dari nol. Karena katanya kita itu seperti bayi baru lahir lagi. Sudah salam-salaman, sudah gugur semua dosa kita. Ya, tidak berlaku ini. Ya, tidak berlaku. Dan yang dikaji para ulama, pahami ini, dalam masalah adat ini ada perkara penting, ya. Ini Anda baru ingat ini. Jadi adah, ya, adah itu tidak masuk
masalah bid'ah dan tidak bid'ah. Ya, adah tidak masuk bid'ah dan tidak bid'ah. Yang masuk bid'ah dan tidak bid'ah itu adalah i'tiqad, keyakinan dengan ibadah, dua hal itu. Kecuali kalau dia ada kebiasaan istiadat yang dia diyakini dengan keyakinan yang menjadikannya ibadah, ya, yang menjadikannya ibadah. Ya. Kalau dia dengan keyakinan, misalkan dia merayakan perayaan tertentu, dengan keyakinan dia berubah menjadi apa? Menjadi ibadah. Keyakinan mendapat pahala atau semisalnya, maka dia berubah menjadi ibadah. Ada yang seperti itu berubah jadi ibadah. Kalau tidak ada dalil, maka bid'ah dia. Ya. Kalau tidak ada dalil, maka bid'ah dia. Kalau misalkan ada dalilnya, maka sunnah dia. Ya, jadi itu apa? Perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama. Ini disebutkan oleh Izz bin Abdissalam, Sultanul Ulama. Disebutkan juga oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Al-Muhim, bahwasanya perkara-perkara adah itu, ya misalkan dia melakukan perkara adah tadi, seperti salam-salaman. Ya, kita katakan salam-salaman dengan lawan jenis yang bukan mahram, itu hukumnya haram, tapi bukan bid'ah. Ya, bukan bid'ah. Ya, secara istilah syar'i. Ya. Kecuali kalau kita katakan tadi dia yakini bahwasanya melakukan hal ini hal itu mendapatkan keutamaan fadilah ini dan itu, maka dengan niatnya itu jadilah dia ibadah. Kalau dengan niatnya itu jadilah ibadah, maka kita katakan apa ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka dia jadilah bid'ah. Karena bid'ah itu disebutkan para ulama adalah kullu ma uhditsa fid dini laisa fihi aslun minasyara'. Semua yang diada-adakan dalam syariat yang tidak ada asal hukum atau dalil dari syariat kita, maka itu perkara bid'ah. Syekhul Islam menambahkan ma'a wujudil muqtadi wa adamil mani', dengan adanya muqtadi yaitu keharusan atau sesuatu yang mengharuskan dia melakukannya dengan tidak adanya penghalang, ya, tidak adanya penghalang itu maka kebid'ahan. Tidak dikerjakan di zaman dahulu, maka itu kebid'ahan. Ya, jadi itu perkara yang disebutkan para ulama terkait masalah adah, kebiasaan. Maka ini 5 kaidah. Maka kita katakan tadi, orang yang merokok itu ya hukumnya pertama haram dia, ya. Haram karena perkaranya menyelisih syariat dalam masalah apa? Menyelisih kaidah la darar wala dirar. Tidak boleh memudaratkan diri dan orang lain. Itu memudaratkan dirinya plus orang lain. Ya, plus orang lain. Ya, berdasarkan apa? Kesepakatan para ulama kedokteran, ya. Kedokteran. Meskipun kita katakan disebutkan di kitab-kitab fikih itu di Hasyiah Baijuri mengatakan makruh hukumnya. Karena dulu itu tidak apa? Tidak ada rokok. Dulu tidak ada penelitian secara mendetail, secara mendalam dari para kedokteran. Kalau sekarang sudah ada, ya, sudah ada. Bahkan sudah dikeluarkan oleh perkumpulan internasional kedokteran, ya, itu menyatakan bahwasanya mudaratnya banyak, bukan sedikit. Ya, karena di dalamnya itu ada yang mengandung racun, ya, mengandung racun, nikotin dan lain-lain. Ya. Jadi orang yang dia merokok, kemudian dia meskipun dia hanya masuk sekali, itu kan ada asap yang masuk di situ, maka dia membatalkan berdasarkan mazhab Syafi'i. Itu ada yang berdalil dengan mazhab Syafi'i tidak batal katanya. Makruh tapi tidak batal. Maka ini perkara yang dia apa? Menyelisih yang disebutkan di kutub Syafi'iyah dengan kaidah-kaidah Syafi'iyah. Ya, jadi tidak boleh kita melakukan hal tersebut atau fatwa tersebut. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita akan lanjutkan nanti ya setelah masuk Ramadan, kita akan kaji masalah-masalah kontemporer seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.